Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sayyidat wa dimuliakan. Marilah kita awali kita dengan membaca satu kitab surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kita akan lanjutkan. Silakan merujuk kepada buku dars kita halaman 3 di buku BAQ 4 ini akhir sampai Maliki Yaumiddin ya. Sekarang Ibu Burita baca, Ibu Rita, tafadhali Ibu Rita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain khassuka bil ibadati tauhidi wa ghairihi wa nata'lubul ma'unata alal ibadati wa ghairiha. Wala na'budu illa iyyaka ya rabbana wala nata'lubul auna wal khaira illa mink. Ihdinas siratal mustaqim. Ay arsidna ilaihi wa qila sabitna alaihi wa huwa kama taqulu lil qaimi kum hatta a'uda ilaika wa ma'nahu dum ala ma alaihi wa hadza du'a'u minal mu'minina ma'a kaunihim alal hidayati yakni su'alat tasbiti wa talaba mazidil hidayah anna hidayati minal rahina tatanahai. Qala Ibnu Abbas as-siratul mustaqimu huwa dinul Islam ila huwal Qur'an wa qila sunnatu wal jamaah wa qila maknahu ihdinas siratal mustaqiqina lil wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubu ma'unata 'ala al ibadati wa ghairiha wa la na'budu illa iyyaka ya rabbana wala natlubul auna wal khaira illa minka ihdinas siratal mustaqim ay arshidna ilaihi wa qila thabbitna alaihi wa huwa kama naqul kama taqulu lil qaimi hum hatta a'uda ilaika wa ma'nahu dum ala ma anta alaihi wa hadha du'a al mu'minin ma'a kaunihim ala al hidayati يعني سؤال التثبيت وطلب مزيد الهداية لأن الهداية من الله لا تتناهى. قال ابن عباس الصراط المستقيم هو دين الإسلام وقيل السنة والجماعة وقيل معناه اهدنا الصراط المستقيم صراط المستحقين للجنة. Jadi makna siratal mustaqim itu nanti kita lihat banyak sekali, ada 5 paling tidak di sini makna siratal mustaqim. Kita lihat di atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yakni nakhussuka bil ibadati, kami mengkhususkan kepadamu dalam hal ibadah. Khusus itu fil madhi atau fil mudhari nih? Mudhari. Mudhari ya. Fil madhinya apa itu Bapak Ibu? Khassa. Jadi fil madhinya adalah khassa ya khussu. Artinya mengkhususkan. Mengkhususkan. Oke, khassa ibadah itu maksudnya apa? Dalam hal tauhid. Mengkhususkan hanya kepada al-ma'unah, pertolongan.
alal ibadati wa ghairiha. Meminta pertolongan dalam hal ibadah, bisa juga meminta pertolongan melalui ibadah. Sebagaimana Tuhan yang lain kan bunyinya namanya ista'inu bisabri, minta tolonglah kalian kepada Allah melalui sabar. Lalu di dalam sholat kita berdoa itu sabar untuk menunggu hasilnya, itulah sabar. Apa namanya, ista'inu bisabri, sabar ketika menunggu hasil. Baik, kita lanjutkan. Wala na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada. Jadi bagus kalimatnya, wala na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Itu artinya. Wala na'budu illa iyyaka. Ya Rabbana, itu ya Tuhan kami. Jadi kami tidak menyembah selain kepadamu, wahai Tuhan kami. Wala natlubul auna, al-aunu, apa arti al-aun? Artinya pertolongan. Al-aun artinya pertolongan atau bantuan. Walal khaira illa minka, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kami tidak minta pertolongan kecuali hanya mohon kepadamu pertolongan itu. Al-aun artinya pertolongan. Terus ihdinas siratal mustaqim, ai arsyidna. Jadi makna kata ihdi secara bahasa artinya arsyid, tunjuki, bimbing. Ya, ada itu bahasa kitanya, ada itu memberi petunjuk, membimbing, mengarahkan dan seterusnya. Itu dia. Arsyidna ilaihi, ya Allah bimbinganlah kami ilaihi kepada as-sirat al-mustaqim. Tunjuki kami kepada as-sirat al-mustaqim. Arahkan kami kepada as-sirat al-mustaqim. Waqila, selain daripada itu, ihdi, hada, selain mengarahkan, memberi petunjuk, gitu, mengarahkan. Artinya juga apa nih? Artinya juga meneguhkan. Apa teguhan itu? Menguatkan. Ya. Menguatkan, ya, jadi betul, menguatkan. Ihdinas siratal mustaqim, tetapkanlah, teguhkanlah kami di jalannya Allah. Jadi itulah kita fungsinya membaca tafsir itu. Membaca tafsir itu supaya kita tahu ternyata makna itu bukan hanya satu. Jadi yang selama ini kadang-kadang kita taunya hada, hajahdi, itu artinya memberi petunjuk, ternyata maknanya banyak. Bisa memberi petunjuk, bisa membimbing, bisa mengarahkan, bisa meneguhkan. Wa huwa kama taqulil qa'im qum. Sebagaimana jika engkau, contohnya jika engkau katakan kepada orang yang berdiri, qum, berdirilah, hatta a'uda ilaika, berdirilah sampai saya kembali kepadamu, sampai saya balik. Wa ma'na udum ala ma anta alaihi. Ya, artinya apa itu? Langgengkan, ya, seperti apa yang kau lakukan sebelumnya. Maksudnya adalah ya terus lakukan seperti ini terus. Nah, jadi kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah selama ini aku telah berada di jalanmu, maka teguhkanlah aku berada di jalanmu ini ya Allah. Kira-kira gitu makna ihdinas siratal. Wahada doa, dan ini adalah doa. Bapak Ibu boleh tuh waktu salat itu ketika ihdinas siratal mustaqim, hadirkan dalam hati kita tanpa diucapkan dalam mulut kita, apapun yang menjadi keinginan Bapak Ibu. Doa yang dipanjatkan Bapak Ibu, hadirkan dalam hati kebutuhan apapun yang sedang dihadapi, kesulitan apapun yang sedang dihadapi. Bolehlah berdoa ketika sudah membaca di dalam sholat sekalipun. Ihdinas siratal mustaqim, hanya saja tidak boleh diucapkan, dilafazkan di mulut. Kalau dilafazkan di mulut, muncullah kata-kata dalam bahasa Indonesia, maka ada yang mengatakan batal, sebab dia berarti mengucapkan sesuatu yang bukan dari bagian daripada perkara sholat. Bolehnya tidak diucapkan. Simpan dalam hati, hadirkan dalam hati saja. Baik. Minal mu'minina, ini doa dari kaum mukminin, ma'akaunihim, dalam keadaan mereka alal hidayah, sedangkan mereka dalam keadaan hidayah, sedang memperoleh hidayah. Yakni kalau begitu, su'alat tathbit, itu adalah permohonan untuk peneguhan, untuk diteguhkan. Mohon peneguhan. Wa talaba mazidil hidayah, dan permohonan agar ditambahkanlah hidayah.
Ihdina itu pertama bisa maknanya teguhkan hati kami di dalam as-siratal mustaqim. Yang kedua, ya Allah tambahkan hidayah kepada kami. Kenapa? Li'annal hidayat minallahi la tatanaha. Sebab hidayah yang datang dari Allah itu tidak berkesudahan. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu nih? Kita terus minta hidayah, tidak henti-hentinya kita minta hidayah kepada Allah. Meskipun kita berada di dalam hidayah Allah, kita butuh hidayah selanjutnya. Kita butuh hidayah tambahan. Kita butuh hidayah peningkatan. Kalau kemarin misalnya kita barangkali sholat sunnahnya baru sholat sunnah rawatib, kita minta tambah agar kita bisa melaksanakan sholat selain rawatib, sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya selain rawatib sudah kita lakukan, maka kita minta tambah kepada Allah agar kita bisa menekuninya semuanya itu. Setelah itu kita minta tambah kepada Allah agar kita bisa menjalankan dengan khusyuk. Setelah itu terus begitu. Jadi hidayah itu nggak henti-henti. Hidayah habis-habisnya. Minta Allah setiap kali dalam Fatihah, minta kepada Allah. Bahkan kalau orang pun sudah taat kepada Allah, dia tetap membutuhkan hidayah itu kepada Allah. Baik. Ibnu Abbas, ini mana apa namanya? Mana satu mustaqim Bapak Ibu nih. Coba kita tulis di sini ya. Makna as-sirat al-mustaqim. Pertama yang namanya al-sirat al-mustaqim itu adalah agama Islam. Jadi kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami di jalan ajaran Islam ini. Teguhkan kami dalam ajaran Islam ini. Pertama makna as-sirat al-mustaqim, agama Islam. Kalau arti secara lafaz kan jalan yang lurus. Nah, nomor dua, selain ajaran Islam apa kata Ibnu Abbas nih ya? Yang kedua adalah Al-Quran. Jadi kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkan kepada kami Al-Quran. Agar Al-Quran ini menjelma dalam perilaku kami, sikap kami, ucapan kami, akhlak kami. Teguhkanlah Al-Quran itu dalam diri kami Allah. Jadi as-siratal mustaqim bisa jadi maknanya adalah Quran. Yang ketiga, waqila as-sunnah wal jamaah. Sunnah dan jamaah. Sebab gini Bapak Ibu yang memuliakan. Rasulullah pernah bersabda, gitu ya, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian itu, nah, dalam konteks ini nih, kalimatnya itu, alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin. Oh, ini bukan ini konteks hadisnya. Kalau itu iya betul. Hendaklah kalian memegangi sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin ba'di. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya ada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapakah satu golongan yang akan bersamamu itu apa namanya di surga? Yang 72 yang lainnya masuk neraka. Maka Rasul mengatakan, ma'alaihi ana wa ashabi. Itu yang mengikutiku dan mengikuti sunnah-sunnah sahabatku. Nah, sunnah-sunnah sahabat itulah yang kemudian diikuti dan itulah namanya jamaah. Maka sunnah dan jamaah itu maksudnya adalah mengikuti Rasul dan mengikuti para sahabat serta orang-orang yang saleh. Ihdinas siratal mustaqim berarti teguhkanlah aku ya Allah di jalan sunnahmu, di jalan sunnah Rasulmu dan juga teguhkanlah di jalan orang-orang yang bersama Rasulullah. Itu jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu ya. Maka ada klaim ahlus sunnah wal jamaah. Itu orang-orang yang mengikuti Nabi dan orang-orang yang sesudah Nabi tetapi mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu namanya jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan diklaim oleh satu golongan di dalam Islam saja. Kalau mohon maaf misalkan ahlus sunnah wal jamaah hanya diklaim kelompok tertentu gitu ya. Itu kelompok-kelompok lain, misalnya NU. NU juga ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah. Persis ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Waton, apa itu namanya itu? WA ya. NW, Nahdlatul Wathon, itu juga ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sepanjang mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi, dan juga sunnah-sunnah para sahabat dan tabi'in yang saleh, maka insya Allah mereka semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah.
Baik, lanjut. Yang kelima adalah jalan orang-orang yang memperoleh surga. Memperoleh surga. Jalan orang-orang yang memperoleh surga. Yaitu orang-orang yang mustahiqin lil jannah. Nah, orang-orang yang berhak atas surga. Memperoleh surganya Allah SWT. Nah, jadi kalau begitu sekarang kita bisa tahu Bapak Ibu apa sih makna as-sirat al-mustaqim itu kan gitu. Nah sekarang kita tahu makna as-sirat al-mustaqim berarti apa itu? Bisa Al-Quran, bisa sunnah dan jamaah, bisa jalan orang-orang yang memperoleh surga. Maknanya begitu banyak. Ya firqah najiyah berarti orang-orang yang selamat gitu. Ya, orang-orang yang selamat nanti di surga, di akhirat nanti. Ya, orang-orang yang tergelincir masuk jurang neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, itu dia Bapak Ibu makna siratal mustaqim. Kita lanjutkan. Sekarang paragraf selanjutnya silakan Pak Ali Yudin tafadhal bil qiraah siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Haja badalun minal awwal ay alladzina minanta 'alaihim. Mananta 'alaihim bil hidayah wa taufiq wa hum alladzina zakarahumullah ta'ala fi qawlih wa ulaika ma alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin. Wa qala Ibnu Abbas ya hum qaumu Musa wa Isa. Betul. Sahih, makasih Pak Ali. Lanjutnya Pak Rahman, lanjutkan. Alladzina lam yughayyiru wa lam yabaddalu dinahum. Bukan ya badal yubadilu. Alladzina lam yughayyiru lam yabaddalu dinahum. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dolalun. Akhrajahu Tirmizi wa nuqtatahul badal ifadatu annal muhtadina laisu yahudan wala nasara. Baik, makasih Pak Rahman. Jadi barusan dibaca tentang makna siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu tadi lanjutan ghairil maghdubi 'alaihim terus waladhdallin. Nah, kita akan lanjutkan artinya dulu ya Bapak Ibu. Coba kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau terjemahnya kan yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Jadi kata-kata sirata itu badal minal awal. Kan kata sirata dalam bahasa Arab badal. Maksudnya badal penjelasan. Penjelasan yang mana kira-kira ya? Tadi Bapak Ibu kan berdoa ihdinas siratal mustaqim. Yang dimaksud siratal mustaqim itu yang kayak apa kan gitu? Siratal mustaqim itu yang apa? Maka dijelaskan sekarang. Jadi yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makna. Jadi ini penjelasan dari kata siratal ladzina yang pertama tuh yaitu siratnya siapa? Siratnya orang-orang yang an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim? Jadi pertama maknanya adalah orang-orang yang telah diberi hidayah. Siapa orang yang telah memberi hidayah taufik itu penjelasannya. Ini penjelasannya. Mereka itu adalah para nabi, yaitu para nabi, para siddiq dan orang-orang saleh. An'amta 'alaihim itu nggak apa-apa kita tulis saja di sini. Nah, yang maksud adalah para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Itu yang an'amta 'alaihim. Wa qala Ibnu Abbas, kali Ibnu Abbas berkata, mereka itu adalah kaum Musa. Kata Ibnu Abbas, kaum Nabi Musa
dan kaum Nabi Isa. Ini pendapat ya Bapak Ibu. Jadi kalau pendapat jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C, kan gitu ya. Mana yang mantap menurut kita saja, seperti kata Ibnu Abbas yang disebut an'amta alaihim itu, ya Allah berikanlah kami petunjuk seperti orang yang kau beri petunjuk. Siapa yang beri petunjuk gitu ya? Oh, yaitu pertama orang yang telah diberi hidayah. Kedua, orang yang mendapatkan orang-orang syuhada, orang-orang para nabi, para siddiqin dan orang saleh. Ketiga pendapatnya kaum Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi kaumnya Nabi Musa dan Isa yang bagaimana? Gitu ya. Yang tidak melakukan penyimpangan terhadap agama mereka, tidak menjadikan Tuhan selain Allah, ini adanya Trinitas, tidak melakukan perubahan pada kitab-kitab suci mereka, baru tuh sebut an'amta alaihim. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa yang kafir, itu yang tidak merubah, yang tidak melakukan penyimpangan baik kepada keyakinannya maupun kitab. Yang keempat, yang terakhir ini, makna an'amta alaihim adalah kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oke. Jadi kalau disebut siapakah an'amta alaihim, ternyata banyak tuh Bapak Ibu kemungkinan. Jadi pertama tadi siapa kemungkinannya nih? Orang-orang yang telah diberi hidayah dan taufik. Taufik hidayah. Yang kedua, para nabi. Para siddiqin, orang-orang yang benar. Para syuhada dan orang saleh. Boleh jadi yang ketiga, an'amta alaihim itu kaumnya Nabi Musa atau kaumnya Nabi Isa. Tapi syaratnya yang tidak melakukan penyimpangan. Penyimpangan pada dua hal, penyimpangan pada akidahnya dan penyimpangan pada kitab sucinya. Yang terakhir, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna an'amta alaihim. Lanjut sekarang. Jadi di atas yang dibaca alladzina lam yughayyiru, Bapak Ibu, cara membacanya bukan yaghayyaru tapi yughayyiru. Coba lihat tasrif dulu sini. Tasrifnya kata yughayyir itu fil apa sih yughayyir itu? Yughayyir itu fil mudhari. Oh, fil mudhari. Nah, kalau ada fil mudhari berarti terambil dari fil madhi ya? Iya. Fil madhinya apa nih? Goyaro. Yugoyiru. Masdarnya tagirun. Mugoyirun. Goyer. Betul. Kita cek ya Bapak Ibu. Ghayyara. Yughayyiru. Tagirun atau tagiron boleh. Mugoyirun. Filamernya goyir. Jadi kalau lihat film mudhari'nya itu bukan yaghayyaru, yughayyiru. Bukunya ada berapa cara cetak, Tad? Walam yubaddilu, sama dengan ini nih, yubaddilu. Itu film madhi itu mudhari'. Mudhari'. Berarti film madhinya apa Bapak Ibu? Badala. Ya, badala. Yubaddilu. Yu ya, kalau 4 huruf mesti yu. Siap. Tabdilun. Sifatnya mubaddilun. Amrnya badil. Apa badil artinya? Ganti. Jadi kalau ada tanaman udah lama nggak tumbuh atau orang bedol, nah gitu kan? Ganti itu, gitu ya. Kalau ghayyaro apa? Berubah. Kalau ganti mengganti. Sama mirip ya. Oke. Terus kita lihat di atas Bapak Ibu. Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghairil maghdubi alaihim, yakni ghairi siratal ladzina ghadibta alaihim. Jadi ghairil maghdub berarti bukan orang-orang yang kau murkai. Siapa ghairil maghdub itu? Humul Yahudi. Yang dimaksud al-maghdub alaihim itu adalah al-Yahud. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Ai wa ghairil dallin 'anil huda wa subhalali al-ghuyubati wal halak wa qalu ulama'u fil laban idza ghaba fihi wa halak. Ini artinya nih. Jadi kata dhalin itu artinya sesat secara bahasa, sesat. Dalam tafsirnya ghairil dallina, bukanlah orang-orang yang sesat. 'Anil huda, dari petunjuk,
Wa aslud dolal, asli kata arti dolal yang tadi kita bilang sesat itu artinya al-ghuyubatu, hilang, tidak tampak, Ya. goib, ghuyubat, wal halak, rusak, sirna. Contohnya apa? Yuqalu dollal ma'u fil laban. Contohnya begini, dolal itu, Bapak Ibu. Yang arti dolah, rusak, lenyap itu, hilang itu begini. Bapak Ibu pagi-pagi nyeduh susu atau nyeduh kopi. Perhatikan Bapak Ibu. Sebelum diseduh susu, air panas yang ada itu putih warnanya. Maka ketika dicampurkan susu ke dalamnya, Bapak Ibu, putihnya, air beningnya itu kelihatan nggak? Enggak. Iya. Nah, itu namanya guyubah. Tapi ada nggak? Air putihnya itu ada nggak di situ? Ada. Ada. Ada di sana. Tapi kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Nah itu dolal tuh. Iya, membawa tapi tidak tampak. Yuqalu dolal ma'u fil laban. Jadi dia. Jadi guyubati wal halak. Lenyap, sirna. Jadi ketika air digandeng dengan apa, dicampur dengan susu, air putihnya lenyap, wujudnya tampaknya lenyap, tapi keberadaan air putih dicampur kopi, maka udah nggak nampak lagi tuh air putihnya tuh. Nah orang sesat itu seperti itulah kira-kira. Jadi wujudnya ada, tapi nggak tampak bahwa dia itu Ada. iya, nggak tampak bahwa dia tuh, iya, hatinya itu hilang kemana kan gitu. Wakilahum an-nasara. Jadi kata ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. An Adi bin Hatim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahudu maghdubun alaihim wa nasara dhalal. Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Adi bin Hatim bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya itu? Al-yahudu maghdubun alaihim. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Wa nasara dhalalun, dan orang Nasrani itu adalah orang sesat. Jadi kalau gitu ghairil maghdubi berarti orang Yahudi, waladhdallin orang Nasrani. An'amta alaihim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Berarti yang sederhana pemahamannya an'amta alaihim umatnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang lurus, bukan orang yang bengkok. Siapa? Yahud. Bukan orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Itu akal Yahud Tirmidzi yang diriwayatkan hadis oleh Imam Tirmidzi. Wa nuqtatul badali ifadatun annal muhtadina laisu yahudan wala nasara. Titik daripada badal tadi, poin daripada adanya badal siratal ladina tadi hanya ingin menguatkan bahwasanya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu berarti bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Itu tafsir dari Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu sekarang insya Allah kita mulai nambah ya, insya Allah mudah-mudahan, atau mengingatkan kembali apa makna kandungan surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Dari kemarin kita sudah baca Alhamdulillah itu apa, Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa, Malik Yaumiddin itu apa, Iyyaka na'budu tadi barusan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa, Ihdinas siratal mustaqim itu apa, Siratal ladzina an'amta alaihim itu siapa, Ghairil maghdubi alaihim itu siapa, ad-dhalin itu siapa. Mari kita lihat tertibatnya di bawah Ibu, sebelah kiri. Boleh ditampilkan Pak Masyudin? Oke, itu di situ adanya ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan bentuk kata yang membuat orang menerjemahkan ayat kedua dengan tambahan kata-kata bergaris. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Maksudnya Bapak Ibu, ini dulu pertanyaan yang gini. Apa bahasa Arabnya segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam itu apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betul. Nah, pertanyaan begini. Alhamdulillah itu kan arti aslinya adalah pujian. Alamin itu kan artinya apa namanya? Seluruh alam. Alam itu artinya alam, alam-alam yang banyak. Pertanyaannya di buku ini adalah jelaskan mengapa yang kita menerjemahkan kok ada kata-kata segala puji. Kan gitu ya. Padahal kan alhamdulillah kan artinya puji. Terus alamin kan artinya alam. Kok ada segala alam? Nah, dari mana tuh tahunya segala Bapak Ibu Mas? Ada alnya Tat.
Huruf al. Ya. Jadi keberadaan alif lam pada isim, salah satu fungsi dari sekian banyak fungsinya itu adalah bahwa dia menunjukkan, mencakup Bapak Ibu. Segala jenis, ya segala apa yang masuk dalam jenis itu dicakup oleh al. Jadi alhamdu, kata hamdunya memang tunggal. Tapi begitu ditambahin al berarti pujian apa aja deh. Kira-kira gitu tuh. Pokoknya yang namanya pujian apapun masuk kata-kata alhamdulillah. Segala bentuk cara orang memuji mesti masuk dalam alhamdulillah. Jadi kira-kira maknanya itu alhamdulillah, mau cara apapun engkau memuji, gitu ya. Teknik apapun yang kau lakukan untuk memuji, ucapan apapun yang kau utarakan untuk memuji, maka sesungguhnya yang layak untuk disambut. Itu. Orang memuji dengan ucapan-ucapan keagungan apapun, itu pakai bahasa apapun, karena pada kata alamin, maka segala alam, seluruh sekalian alam, sama. Karena kata alamin diawali kata alif lam, al. Jadi fungsi al itu salah satu dari sekian banyak fungsi al itu berarti mengeneralisir, menggabungkan. Istighraq. Oke, jadi fungsi al ini fungsinya. Jadi fungsinya al pada kata alhamdu itu fungsinya tadi disebut secara oleh Pak Rahman istighraq. Istighraq itu apa? Itu artinya itu nenggelamin, masukin semua di situ. Jadi fungsi al pada kata alhamdu adalah fungsinya adalah menunjukkan arti tambah nih, menunjukkan arti mencakup, menyeluruh dari segala jenis macam dan jenis. Iya. Baik. Itulah fungsi al ya, Bapak Ibu. Lanjutkan nomor 2. Jelaskan perbedaan sighah, bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan aplikasinya dalam makna masing-masing kata tersebut. Sighah itu artinya bentuk. Bedakan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba Pak Heri, coba Pak Heri, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim Pak Heri? Coba siapa yang mau jawab nih, membantu Bapak Ibu yang lain ini, apa beda penggunaan Ar-Rahman, istilah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman Ustadz itu secara umum, sedangkan Ar-Rahim khusus. Jadi ke Ar-Rahman ke seluruh manusia dikasih. Tapi kalau Ar-Rahim tertentu. Oke, yang lain Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan. Ar-Rahman itu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Kemudian kalau Ar-Rahim adalah sifat yang bisa dimiliki oleh makhluk selain Allah. Iya, selain Allah. Betul. Ya, jadi Ar-Rahman itu bermakna kelanggengan satu sifat. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah dan tidak bisa disandangkan dengan yang lainnya kepada selainnya. Oh, ini tidak bisa. Ya. Jadi kalau disebut Ar-Rahman saja, gitu kan? Sifat yang dimiliki Allah. Sedangkan Ar-Rahim ya bermakna banyak. Sifat yang banyak bisa dimiliki. Bermakna banyak dan boleh disandang oleh manusia. Bermakna bahwa pada pemilik sifat ini memiliki yang banyak. Jadi Ar-Rahim yang banyak rahmatnya. Sifat ini boleh disandangkan kepada selain Allah. Pada manusia boleh. Pada binatang boleh. Hadzal qittu rahimun. Artinya kucing ini penyayang pada sesamanya, pada sama kucing. Orang juga rahim, tapi nggak bisa hadzal rajulu rahman, enggak, rahim saja. Tapi sebenarnya tadi yang diucap oleh Bu Rita juga itu yang biasa dipahami gitu ya. Kalau Rahman itu sayang Allah kepada seluruh makhluk,
Kalau Rahim, sayang Allah hanya kepada orang mukmin. Nah, itu juga ada makna lain seperti itu ya. Tapi dalam konteks buku yang kita sedang baca, memang terjemahannya mengacu ke sini nih. Bermakna kelanggengan suatu sifat pada suatu sifat. Kedua, sifat ini hanya dimiliki oleh Allah. Tidak bisa disandarkan kepada selain. Kalau Rahim bermakna bahwa sifat itu memiliki yang banyak. Memiliki ya, hal yang banyak. Sifat ini boleh disandangkan kepada selain Allah. Itu dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Selanjutnya nih, yang ketiga nih. Apa yang ketiga nih? Sebutkan faidah diungkapkannya ayat kelima dengan pelaku nahnu, tidak dengan pelaku mufrad. Oh iya karena budu. Nah, budu nahnu itu kan? Kenapa bukan iya ka'budu, tapi nak budu. Kira begitu tuh. Nah, apa rahasia dibalik penggunaan kata nak budu, bukan anak? Apa rahasia itu? Penggunaan faedah diterapkannya pada ayat 5 itu menggunakan kami, bukan apa namanya, bukan aku. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira? Kalau aku Ustadz berarti bisa aja yang lain tidak kepada Allah minta pertolongan. Tapi kalau nak udah semua harus ke dia. Kalau A bisa aja yang lain ke yang lain gitu. Yang lain silakan yang lain. Kenapa kok kami bukan aku? Apa kira-kira rahasia itu Bapak Ibu? Salah satunya ini tentu saja pendapat orang ya. Apakah betul itu Allahu a'lam bishawab. Apa artinya? Bahwa dalam beribadah orang itu menunjukkan perlunya kebersamaan. Dalam beribadah itulah isyarat di sana bahwasanya kalau beribadah itu sholat dalam konteks ini, na'budu kan sholat dalam konteks ini, jangan sendirian. Jadi berjamaah. Ya di sini ada isyarat bahwa sholat terutama bagi kaum laki-laki dilakukan secara berjamaah. Sebenarnya tidak berkaitan kepada objeknya. Pada kalau na itu misalkan kepada Allah saja, kalau a itu kepada siapa saja, sebenarnya bukan konteks dalam hal objek, tetapi kaitannya subjeknya. Jadi meskipun kita sendirian, nah, di situ ada isyarat ya perlunya bahwa kalau beribadah itu jangan sendiri, tapi bersama-sama. Gitu. Benar, sama gitu ya. Kalau apalagi hari Jumat ini kan, nah, itu sih daripada nahnu di situ untuk menunjukkan bahwasanya dalam ibadah hendaknya dilakukan secara tidak berarti bahwa kalau sholat sendiri terus iya kak butuhnya diganti iya kak butuh kan nggak boleh. Namanya isyarat. Isyarat itu ada pelajaran di situ. Tidak mesti berkata. Itu pertama. Yang kedua bisa juga makna yang kedua boleh jadi menunjukkan kerendahan hati. 4. Jelaskan faidah mengapa pada kata ungkapan alladzina an'amta alaihim dengan pelaku langsung anta, sedangkan pada ghairil maghdubi gitu tidak ditamakan siapa pelakunya. Oh, bagus banget tuh Bapak Ibu. Pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat, dan bukan orang-orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Jadi tidak ada kata engkaunya pada ghairil maghdub, tidak ada kata engkaunya pada kata ad-dhalin. Apa rahasianya Bapak Ibu? Tegas. Oh, tegas. Baik, ada ketegasan di situ ya. Kalau yang baik Allah ikut nikmat, tapi kalau yang buruk nak masuk situ. Oh iya, iyalah itulah ya, gitu ya. Betul. Jadi yang baik dari Allah. Untuk perkara-perkara yang baik Allah menyebutkan dirinya. Untuk perkara-perkara yang buruk Allah tidak menyebut dirinya. Itu pertanda bahwa ingat kalau yang baik-baik itu datangnya dari Allah,
Kalau yang buruk itu adalah sikapmu, adalah akibatmu sendiri. Datang dari sendiri. Datang oleh dirimu sendiri. Jangan dikaitkan kepada Allah. Kalau kamu sesat, jangan Allah bilang karena Allah mengingini saya sesat. Tapi kamu dulu yang berpotensi menjadi sesat. Allah ngikutin. Kira-kira konteksnya. Jadi ada lagi dalam ayat. Hal-hal yang baik kaitkanlah dengan Allah. Adapun hal-hal yang buruk maka datang dari dirimu sendiri. Itu memang anjuran Al-Quran begitu tuh. Ya, nanti bisa dicek di dalam Al-Quran yang saya ceritakan tadi, surah An-Nisa surat keempat ayat 79 Bapak Ibu. Surah An-Nisa surah keempat ayat 79. Ya. Fadal Pak Heri. Nah, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ya. Kelas Ustaz. Kelas. Coba artinya Bu Nita. Ya, Bu. Kebaikan, boleh saya Ustaz? Ya. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus. Betul. Ya, cukup sampai situ. Kebaikan apapun yang kau dapati, kamu peroleh, maka itu sumbernya dari Allah. Keburukan apapun yang kau dapat, maka sesungguhnya karena ulah dirimu sendiri. Kira-kira gitu ya. Nomor 5, sebagai surat pertama Al-Fatihah mengandung makna yang komprehensif. Apa tuh maksudnya? Tafadhal Pak Syam, kira-kira maksudnya apa ya? Kok Al-Fatihah itu mengandung makna yang lengkap? Kurang lebih di dalam Al-Fatihah itu mencakup dari mulai doa, peringatan, dan pahala ya. Surga nerakanya surga neraka. Surga neraka. Jurusan surga neraka. Ada yang lain Bapak Ibu nambahkan? Ini Pak Ustadz ada 3 maksud secara global ya. Jadi syariah, ibadah, dan akidah. Itu tadi yang disampaikan lepasan juga begitu ya. Ada mencakup akidah, syariah, ibadah. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Yang di surah Al-Fatihah ini pada ayat 1-3 di situ diperkenalkan Allah dengan sifat-sifatnya. Kemudian pada ayat keempat diperkenalkan tentang kekuasaan Allah. Dan yang berikutnya adalah permohonan kita sebagai hamba. Hanya bermohon kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah. Baik. Makasih semuanya Bapak Ibu sudah menjawab apa yang saya yang menjadi bagian dari pertanyaan di buku tadi ya. Para ulama menyebut bahwa isi kandungan Al-Quran itu, ada 5. Pertama adalah tauhid. Kedua adalah ibadah. Ketiga adalah akhlak. Keempat adalah janji dan ancaman. Dan kelima adalah kisah-kisah. Boleh kisah masa lalu atau kisah-kisah masa lalu lah. Ada masa depan. Ini kisah-kisah para nabi. Iya betul. Ada kisah para nabi, ada kisah Zulkarnain, ada kisah Fir'aun, ada kisah Qorun, macam-macam. Yang lalu dan yang akan datang. Akan datang juga. Iya, boleh. Bapak Ibu. Jadi Al-Qur'an itu mengandung 5 unsur ini nih. Ada tauhid, ada ibadah, ada akhlak, ada janji dan ancaman, ada kisah-kisah masa lalu dan akan datang dan yang akan datang. Lalu hubungannya apa dengan pertanyaan tadi kan gitu ya? Dengan pertanyaan tadi itu apa hubungannya? Nah, hubungannya kalau isi Al-Qur'an itu dari pertama sampai akhir itu garis besarnya pada 5 unsur ini, maka sesungguhnya di dalam Al-Fatihah mengandung 5 unsur ini Bapak Ibu. Ada unsur tauhid. Di mana unsur tauhidnya? Gitu kan? Dari mulai awal. Ayat pertama Al-Fatihah apa sih Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan berarti mengkaitkan perbuatan kita hanya kepada Allah. Bismillah. Kan gitu ya? Iya.
Terus apa lagi? Alhamdulillah. Itu tauhid. Puji bagi Allah. Hanya pada Allah saja kan, yang lain tidak ada. Konteks ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamu lah aku menyembah, beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu konteksnya tauhid. Iyyaka na'budu itu ibadah. Nah, akhlaknya gimana? Nasta'in. Akhlaknya di situ tuh. Mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah, minta Allah. Bagaimana minta kepada Allah itu? Akhlaknya dimulai dari ibadah dulu. Dimulai dari menyanjung Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian dulu, setelah muji, setelah menyembah, baru minta. Nah, itu akhlak tuh kandungannya begitu. Jadi kalau mau minta sama Allah, jangan ujuk-ujuk minta. Kira-kira gitu ya. Maka di dalam surah Jangan langsung minta ya. Jangan langsung minta. Maka di dalam surah sama juga kalau minta sama bapak gitu. Kaitannya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi. Nah, itu tuh prakteknya sama tuh. Apa kata surat Al-Baqarah itu? 87 itu. Kalau mau bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku penuhi semua permintaan. Kalau dia sesungguh-sungguh meminta, kalau dia memenuhi perintah-perintahku. Itu. Jadi ada syaratnya dulu. Syaratnya penuhi dulu perintah Allah, jauhi dulu larangan Allah, baru minta. Janji dan ancaman, kan gitu ya. Mana janji dan ancaman? Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Benar, di situ ada janji membalas pada yang baik, ada ancaman membalas pada yang buruk, ya. Terus mana lagi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim berarti ada janji kebaikan tuh. Janji kebaikan seperti Allah akan berikan kepada kita seperti jalannya orang-orang yang dahulu yang kau beri nikmat. Siapa tadi? Para nabi, para rasul, para salihin. Ada ancaman? Ada. Siapa ancaman? Al-maghdub alaihim. Orang yang dimurkai. Iya. Gitu. Ancamannya apa lagi? Kalau kamu itu ingin sesat, disesatkan oleh Allah. Adh-dhalim. Janji an'amta alaihim, janji kebaikan bagi yang bertakwa, dan janji ancaman dimurkai Allah dan disesatkan oleh bagi Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani, Ustaz. Iya, betul. Benar, luar biasa. Nah, bicara Yahudi Nasrani yang dalam konteks ini sudah ada di dalam Quran belum? Ada, Ustaz. Itu datang sebelum atau sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum. Berarti berbicara tentang apa? Kisah. Iya. Kisah lalu. Iya, kisah masa lalu. Ada juga kisah masa depan. Kaum Nabi Musa. Kisah. Nah, semua isi kandungan Quran yang diperes, ya, yang di-crash itu menjadi 5 poin ini, kira-kira semuanya ada di dalam bunyi Al-Fatihah. Oleh karena mengapa disebut Fatihah? Disebut pembuka karena dia memang memukadimahi dan dengan kandungan-kandungan seluruh Al-Qur'an yang diperas dalam 5 poin ini. Itu jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa kajian hari ini. Hanya dasar Quran 4 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Amin. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, demikian kajian kita dan mari kita akhiri ta'lim kita bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika wa Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Ma'assalamah. Syukran jazakallah Ustaz. Hai, waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ilal liqa Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.